Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memberikan sebuah pandangan keilmuan dalam mata kuliah filsafat ilmu bagi rekan-rekan pasca sarjana. Kebetulan saya dari pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Samsul Ulum Sukabumi ingin mempersembahkan dan berbagi tentang ilmu pengetahuan dengan tema yang saya sampaikan adalah paradigma ilmu dan kebenarannya dalam kehidupan manusia di alam semesta. Jadi paradigma ilmu dan kebenarannya untuk kehidupan manusia di alam semesta. Paradigma ilmu ini memang harus betul-betul kita lakukan secara berkelanjutan dan berimbang. Keilmuan dengan iman, keilmuan dengan akhlak, keilmuan dengan budi pekerti. Maka keilmuan dengan kebenarannya, lalu yang menyampaikan prakteknya tidak benar, tidak sesuai dengan keilmuannya, maka di mana letak kebenarannya? Teori ilmunya kita pelajari. Makna maksud daripada teori ilmunya, maksud ilmunya kita pelajari. Namun prakteknya kita tidak mengamalkan dengan apa yang dimaksud dengan teori itu. Maka saya hanya menyampaikan bahwa paradigma ilmu bukan saja harus dibuka seluas-luasnya tentang bagaimana tentang paradigma ilmu secara teori, tetapi paradigma ilmu, pembawa ilmunya. Materi ilmu yang diberikan, pemberi materi ilmu yang memberikan juga harus betul-betul sejalan. Kenapa? Karena saya buat tema di sini paradigma ilmu dan kebenarannya dalam kehidupan manusia di alam semesta. Jadi harus balance. Keilmuan, ilmu, dan pemberi ilmu. Dan tentu harus diikuti oleh penerima ilmunya. Baik, perkembangan ilmu pengetahuan modern ini sangat betul-betul perkembangannya luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sains, pengetahuan umum, ya, tidak bisa lagi kita lakukan dengan monodisipliner saja, tetapi harus betul-betul kita lakukan dengan interdisipliner. Kita harus menggabungkan, kita harus melihat bukan saja dengan satu sudut pandang, tetapi harus kita lihat dari berbagai sudut pandang. Maka kita tidak akan menjadi sebuah ilmuwan yang kaku atau tidak update terhadap
perkembangan keilmuan yang terjadi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karenanya, perkembangannya adalah ilmu, iman, dan amal ini harus sejalan, harus seiring, harus balance. Sehingga apa yang diharapkan daripada maksud untuk pada masyarakat secara luas bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu, iman, dan amal. Ilmu saja tidak cukup tanpa adanya iman. Ilmu juga belum cukup jika kita tidak mengamalkannya dan berbagi terhadap saudara-saudara kita yang lain. Lalu pola pikir yang bersifat global, substansial, dan universal tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya lokal akan membawa seseorang terasingkan dalam lingkungannya. Jadi ketika kita melihat dari sudut pandang yang kaku dan memiliki satu keilmuan yang tinggi, ya, tetapi tidak bisa mengikuti budaya lokal, maka saya pikir juga akan menjadi asing di lingkungannya sendiri. Oleh karenanya, keilmuan, ya, dan mengamalkan dengan menyesuaikan dengan lingkungan lokal itu sangat arif dan bijaksana. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengamalkannya dan harus luas terhadap lingkungan. Dan yang paling penting adalah prinsip dasar dalam beragama adalah percaya adanya Tuhan. Ya. Prinsip dasar dalam beragama adalah percaya adanya Tuhan, yang insya Allah mudah-mudahan dengan dasar itu kita akan menjadi sebuah insan yang bisa diterima dan insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam agama, kebenaran adalah mutlak, merupakan doktrin tanpa syarat yang dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Kebenaran adalah mutlak, merupakan doktrin tanpa syarat yang dilandasi dengan iman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Ya, itu yang harus kita harus mendasari adalah kita harus percaya kepada Allah. Manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena manusia dilengkapi dengan akal. Untuk apa? Untuk berpikir. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling sempurna. Karena manusia memiliki akal untuk berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir untuk yang membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan adanya berpikir, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Selanjutnya adalah sejarah telah menunjukkan bahwa tradisi dalam agama telah memunculkan kajian-kajian ilmu pengetahuan yang mengungkapkan fakta tentang kehidupan dan alam semesta. Kelahirannya dan hukum-hukumnya seperti yang terjadi di Indonesia, Yunani, dan Mesir kuno, dan sebagainya.
Secara historis, tradisi keilmuan dalam Islam dimulai dari pemahaman terhadap Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut dari periode Mekah awal, Mekah akhir, dan periode Madinah. Cikal bakal konsep ilmu pengetahuan Islam adalah konsep-konsep kunci dalam wahyu yang ditafsirkan ke dalam berbagai bidang kehidupan dan akhirnya berakumulasi dalam bentuk peradaban yang kokoh. Lalu cara pandang yang sekuler dan liberal ini mengakibatkan perkembangan sains yang semula berawal dari tradisi agama kemudian berpisah, bahkan berseberangan dengan agama, dan bahkan agama selalu dipersalahkan sebagai paksaan dari luar ilmu pengetahuan yang mengganggu perkembangannya. Sikap tidak bersahabatnya antara agama dan perkembangan ilmu pengetahuan nampak pada abad di pertengahan. Ya, jadi dianggap bahwa agama ini bertentangan, berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, yang sesungguhnya apa yang sudah terjadi di muka bumi ini, ya, sesungguhnya sudah ada di dalam Al-Quran. Pandangan hidup Islam adalah ilmu, iman, dan amal. Ilmu harus mendahului iman, sedangkan amal tidak boleh lepas dari ilmu dan iman. Hal ini merujuk pada ayat Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata baik yang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.